Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2372 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini, untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya pertama, ayat 51 sampai ayat 55. Masih di perikop yang sama dengan kemarin, nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam ungkapan hati dari Maria, bagaimana Maria merasakan kasih karunia Tuhan, dia boleh dipercaya Tuhan, dia boleh dipilih untuk dapat melahirkan Sang Juru Selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Maria mau mengungkapkan apa yang dia alami adalah semua penggenapan firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan akan kerjakan melalui anak yang dia kandung. Yang pertama, Saudara, perhatikan ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui anak yang dikandung Maria, Tuhan akan memperlihatkan kuasa Tuhan kepada siapa? Kepada semua orang. Oh haleluya. Melalui anak yang nanti Maria lahirkan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, menghancurkan semua orang-orang yang congkak hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci orang-orang yang tinggi hati. Makanya Saudara firman Tuhan ini berkata ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudara, siapa orang-orang yang congkak? Orang-orang yang merasa hebat tanpa Tuhan. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka adalah orang-orang yang congkak. Mereka akan tercerai-beraikan. Artinya apa, saudara? Mereka akan hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah jauh dari Tuhan, sudah lama saudara tidak bergereja, sudah lama saudara tidak berdoa, tidak baca Alkitab, saudara tidak lagi melayani Tuhan, bertobat saudara. Sebelum Tuhan akan tunjukkan kuasanya kepadamu, di mana tidak ada yang dapat lagi membela saudara. Kalau Tuhan sudah murka saudara, selesai saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih mendengar kabar baik, ambil sikap untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara kalau masih mengeraskan hati, saudara cepat atau lambat, saudara akan hancur. Makanya saudara bertobat sebelum murka Tuhan menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang congkak akan hancur. Yang kedua saudara, yang Tuhan akan kerjakan melalui anak yang dikandung Maria. Yang kedua, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan apa? Meninggikan orang-orang yang rendah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang rendah hati, mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka susah, mereka menderita, mereka tetap hidup taat, mereka tetap tekun mencari Tuhan. Walaupun ada banyak sekali tekanan yang mereka alami. Suatu hari nanti, Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya dan orang-orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang rendah hati itu akan dipromosikan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati itu akan dimuliakan Tuhan. Haleluya. Sementara orang-orang yang tinggi hati, firman Tuhan ini jelas berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang mereka yang selalu menekan orang-orang yang susah. Mereka akan direndahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara hidup rendah hati, hidupmu susah, hidupmu penuh tantangan, saudara tetaplah setia, amin. Tetap tekun, tetap taat, karena ada waktu Tuhan untuk orang-orang yang rendah hati. Di mana orang-orang yang sekarang tinggi hati, mereka akan direndahkan dan orang-orang yang rendah hati akan menggantikan posisi orang-orang yang tinggi tadi. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara sudah diangkat Tuhan, tinggi dipromosikan, dimuliakan Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Ada banyak orang di luar sana, ketika sudah diberkati Tuhan, mereka berubah, saudara. Mereka jadi sombong, jadi tinggi hati. Saudara dengar ini baik-baik. Tetaplah rendah hati. Karena Tuhan benci, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang dibenci Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mau terus dipromosikan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Oleh karena itu tetaplah rendah hati. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang akan Tuhan kerjakan melalui anak yang dikandung oleh Maria? Yang ketiga, Tuhan akan melimpahkan berkat buat umatnya. Amin. Saudara perhatikan ayat 53. Ia melimpahkan, amin. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat buat mereka yang lapar di sini. Saya percaya saudara, mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Mereka akan apa? Mendapat kelimpahan berkat. Oh haleluya. Makanya firman Tuhan yang menjadi pegangan saya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari perkataan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu diteguhkan, dikuatkan ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam kesusahan, kita mendapat peneguhan iman
dari firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan kepada Yosua berkata, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Amin. Saya percaya saudara, orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, mereka adalah orang-orang yang lapar, yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Mereka akan mendapat kelimpahan. Amin. Mereka tidak akan berkekurangan. Mereka akan berkelimpahan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara selalu merindukan kebenaran firman Tuhan, saudara dengar ini baik-baik. Di saat saudara membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara pasti diberkati oleh Sang Firman. Haleluya. Yang keempat saudara, apa yang Tuhan akan kerjakan melalui anak yang dikandung Maria? Ayat 54, perhatikan. Ia menolong Israel, hambanya. Karena apa? Ia mengingat rahmatnya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat 2000 tahun yang lalu, itu memberikan kita peneguhan iman bahwa itulah waktu dari Tuhan untuk menolong umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa yang lahir dari kandungan Maria adalah Tuhan yang menjadi juru selamat bagi umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Saudara, saya percaya kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu, itu adalah waktu Tuhan untuk menolong umatnya. Saudara dengar ini baik-baik. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah datang. 2000 tahun yang lalu Dia datang menjadi sama seperti kita manusia. Dia merasakan apa yang saudara dan saya alami, rasakan. Dia rasa, Dia tahu betul apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Dia pernah lapar, Dia pernah menangis, Dia pernah tidur. Dia mengalami semua apa yang saudara dan saya alami. Amin. Jadi kalau Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan kita, Dia juga tahu caranya untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita seringkali playing victim saudara. Kita yang buat salah, terus kita yang akhirnya datang pada Tuhan menangis, seolah-olah kita yang paling benar, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita sudah salah, datanglah kepada Tuhan. Akui kesalahan, akui dosa-dosamu. Maka saudara akan melihat Tuhan turun tangan menolong semua yang kita sedang alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, supaya kita nggak salah, padahal kita yang buat salah, saudara, kita tidak akan merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami itu. Tapi kalau kita sadar, kita lalu bertobat, menyesali semua dosa yang kita lakukan, maka saudara akan melihat Tuhan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, apa yang Tuhan akan kerjakan melalui anak yang dikandung oleh Maria? Yang kelima, Tuhan menggenapi janjinya. Sudah perhatikan ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, apa janji Tuhan kepada Abraham? Coba kita buka Kejadian 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata,
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya, turun-temurun, janjinya ini adalah perjanjian kekal, supaya Tuhan menjadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan menjadi Allah bagi keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kelahiran Yesus Kristus, itu merupakan penggenapan janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Amin. Bahwa Yesus akan menjadi Tuhan bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tergenapi pada kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang Tuhan akan kerjakan melalui anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Yang pertama, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tuhan menghancurkan semua orang-orang sombong. Yang kedua, Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang-orang yang tinggi hati direndahkan. Yang ketiga, Tuhan melimpahkan berkat buat umatnya. Amin. Buat saudara dan saya. Kita berlimpah berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, yaitu keselamatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat kita belajar, Tuhan menolong umatnya. Saya percaya inilah waktunya. Waktu Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan pasti tolong kita dalam persoalan pergumulan kita. Tuhan adalah penolong kita. Haleluya. Yang terakhir, melalui anak yang dikandung Maria dan dilahirkan Maria, itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada leluhur Israel, yaitu Abraham, dan digenapi melalui kelahiran Yesus sampai selama-lamanya. Bahwa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, orang Israel, kalau dalam konteks sekarang gereja Tuhan, Tuhan menjadi Allah kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penggenapan janji Tuhan kepada kita umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.